wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Listia Andani, NIM 17120088. Di sini saya akan menyampaikan design thinking dan strategi digital fundraising mengenai Vidya terkait COVID-19. Untuk yang pertama, yaitu apa itu digital fundraising? Penggalangan dana fundraising adalah proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintah. Kemudian apa itu vidya? Menurut istilah, vidya adalah sejumlah harta benda dalam kadar tertentu yang wajib diberikan kepada fakir miskin sebagai ganti suatu ibadah yang telah ditinggalkan. Kemudian apa itu design thinking? Design thinking adalah metodologi desain yang memberikan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah. Untuk tahapan design thinking sendiri ada 5. Yang pertama yaitu empathize, yang kedua define, yang ketiga idea, yang keempat prototype, dan yang terakhir adalah test. Kita masuk ke permasalahan. Ada 3 masalah utama di sini, yaitu membayar vidya hanya untuk melunasi hutang puasa dan tidak memperdulikan penyaluran zakat vidya tersebut. Yang kedua, tidak dapat menjalankan puasa karena pekerjaan berat. Yang ketiga, mampu berpuasa tetapi tidak mampu berbuka. Untuk tahap empathize sendiri, kita bisa gali informasi tersebut melalui 3 pertanyaan, yaitu melalui apa, bagaimana, dan mengapa. Untuk pertanyaan apa, yaitu apa masalah yang dialami. Berpuasa di bulan Ramadan wajib bagi umat Islam, tetapi ada beberapa kondisi seseorang diperbolehkan tidak berpuasa, asal membayar fidyah sesuai hukum Islam atau menggantinya di lain waktu, di mana membayar fidyah bisa diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Ada beberapa masalah yang sering dialami, antara lain membayar fidyah hanya untuk melunasi hutang puasa, tidak bisa menjalankan puasa karena pekerjaan berat, bisa berpuasa tapi tidak bisa berbuka. Yang selanjutnya yaitu bagaimana masalah itu dialami. Maksudnya di sini adalah apakah masyarakat merasa kesulitan pada saat membayar fidyah dan adanya situasi dan kondisi yang menyebabkan seseorang harus membayar fidyah. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengapa. Mengapa masalah itu dialami? Masalah itu dialami karena adanya ketidakmampuan dalam berpuasa sehingga diwajibkan membayar fidyah. Namun, kebanyakan orang membayar fidyah tidak peduli akan penyaluran dana fidyah untuk apa dan siapa atau penerima yang sesuai dengan ketentuan zakat fidyah. Selain itu, ada juga faktor lain, misalnya kondisi perekonomian, di mana ikut menunaikan ibadah puasa tetapi tidak berbuka dikarenakan tidak memiliki uang untuk membeli makanan atau bahan makanan pokok lainnya. Yang kedua yaitu masuk ke tahap define. Tahap kedua dalam metode design thinking yaitu define. Ini berisi kumpulan informasi untuk membangun sebuah fitur dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang diidentifikasi. Pada dasarnya, define ini tahap yang dilakukan untuk menemukan suatu akar masalah dari masalah-masalah yang dikumpulkan pada tahap empathize. Jadi, define membahas mengenai bagaimana mendefinisikan masalah-masalah yang terdapat pada empathize. Ada 2 cara untuk mendefinisikan define, yaitu yang pertama bisa melalui pohon masalah atau tree diagram, dan yang kedua bisa melalui pertanyaan 5W1H. Kita masuk ke cara pohon masalah atau tree diagram. Untuk langkah awal, kita identifikasi masalah yang terjadi, kemudian kita cari penyebab-penyebabnya.
Dari penyebab-penyebab tadi, kita perjelas lagi dengan identifikasi akar penyebab. Kemudian dari setiap akar penyebab tadi, kita cari tindakan perbaikan yang sesuai agar nantinya menjadi solusi dari masalah tersebut. Untuk analisa kali ini saya menggunakan metode tree diagram dan mengkombinasikan dengan analisis 5W1H. Untuk masalah, pertanyaan pertama yaitu, peristiwa apa yang sedang terjadi? Peristiwa yang terjadi yaitu ada beberapa orang yang tidak paham tentang tata cara dan ketentuan membayar fidyah. Ada juga beberapa orang yang paham akan membayar fidyah namun hanya untuk melunasi hutang puasa. Mereka tidak peduli dana fidyah akan diberikan kepada siapa. Yang kedua, apa dampak yang dialami? Dampak yang dialami yaitu seseorang dapat sama sekali tidak membayarkan fidyah atau membayarkan fidyah namun kurang dari jumlah yang harus dibayarkan. Akibat yang kedua, ada pihak-pihak yang menyalahgunakan dana fidyah. Yang ketiga, apakah peristiwa tersebut akan merugikan? Tentunya akan merugikan bagi pihak penerima fidyah. Dana yang seharusnya tersalurkan kepada orang yang membutuhkan malah dikantongi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk penyebab, yaitu dengan analisis who dan when. Untuk who, siapa orang yang tidak paham tentang tata cara dan ketentuan membayar fidyah? Yang pertama, orang-orang yang sering berhalangan dalam menjalankan ibadah, khususnya remaja wanita yang memasuki masa-masa haid. Mereka berumur antara 12 sampai 17 tahun, tinggal di lingkungan pedesaan, pelosok-pelosok yang tidak terjangkau pendidikan. Yang kedua, orang-orang seperti tadi namun masih mengenyam tingkat pendidikan SMP atau SMA, tetapi kesulitan dalam mengakses informasi-informasi dari media. Kemudian, siapa orang yang paham akan membayar fidyah hanya untuk melunasi hutang puasa, namun tidak memperdulikan fidyah akan diberikan kepada siapa? Orang-orang ini adalah orang-orang di perkotaan yang sehari-harinya hanya sibuk bekerja, dan bekerja. Mereka tahu kewajiban membayar fidyah, namun tidak terlalu peduli donasi fidyah itu akan diberikan kepada siapa. Kebanyakan dari mereka yaitu berumur 25 tahun ke atas. Kemudian, when? Kapan terjadi peristiwa itu? Peristiwa itu terjadi hampir setiap tahun. Artinya dari dulu sampai sekarang masih ada yang belum mengerti jauh tentang fidyah. Dari analisa who dan when didapatkan penyebab utama. Yang pertama, remaja wanita berhalangan beribadah karena memasuki masa haid. Yang kedua, tidak adanya pengarahan dari lembaga terkait tentang tata cara zakat fidyah. Yang ketiga, terlalu sibuknya orang bekerja sampai tidak bisa memantau dana fidyah yang dibayarkannya sampai kepada yang seharusnya menerima atau tidak. Kemudian untuk akar penyebab, kita menggali dari pertanyaan why, mengapa peristiwa itu terjadi? Where, di mana kebanyakan peristiwa itu terjadi? How, bagaimana masalah itu terjadi? Untuk why, mengapa, kita bisa menyimpulkan jawaban yang pertama yaitu kebanyakan remaja wanita umur 12 tahun memasuki fase haid. Ketika mengalami haid di bulan puasa, mereka masih belum tahu tentang seharusnya ia menggantinya dengan fidyah. Untuk where, di mana kebanyakan peristiwa itu terjadi? Di desa-desa yang belum ada kebijakan khusus terkait penyaluran dana fidyah, sehingga penyalahgunaan dana fidyah sering terjadi. Kemudian how, bagaimana masalah itu terjadi? Masalah penyalahgunaan seperti tadi itu diakibatkan karena kesibukan orang bekerja membuat orang tidak bisa mencari tahu sebenarnya ke siapa sih dana yang ia bayar itu tersampaikan.
Kemudian kita masuk ke langkah terakhir, yaitu tindakan perbaikan. Bagaimana tindakan perbaikan untuk mengatasi masalah itu? Yang pertama, dibuat pengarahan. Diadakannya pengarahan atau bimbingan mengenai pembayaran zakat fidyah bagi umat Islam agar mereka mengetahui tata cara dan ketentuan dalam membayar fidyah. Yang kedua, dibuat kebijakan penyaluran fidyah. Ini dilakukan agar hasil fidyah tidak disalahgunakan. Sebagian hasil dari fidyah tersebut bisa disalurkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Contohnya seperti orang yang terkena PHK atau lebih memfokuskan ke rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Yang ketiga, dibuat aplikasi fidyah. Aplikasi ini dibuat agar masyarakat tidak mengalami kesalahan dalam membayar fidyah. Maka dibuat aplikasi agar memudahkan seseorang dalam menghitung kadar fidyah yang harus dibayarkan dan bisa mentransfer sejumlah uang untuk membayar fidyah ke instansi penyaluran zakat fidyah resmi agar tidak adanya penyalahgunaan terkait penyaluran dana fidyah tersebut. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu idea. Tahap ini yaitu merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Untuk memecahkan masalah tadi, maka dapat diatasi dengan digitalisasi fidyah berbentuk aplikasi MyFidyah yang dibuat sesuai hukum Islam. Fitur berisikan informasi seputar fidyah, seperti pengertiannya, dalil-dalil yang memerintahkan untuk membayar fidyah, fitur perhitungan fidyah yang akurat, fitur informasi lembaga penyaluran zakat, dilengkapi juga fitur pembayaran fidyah yang mudah dipahami, lengkap dengan pemberitahuan atau konfirmasi penerimaan dana fidyah tersebut yang langsung dikonfirmasi lembaga terkait. Ini agar tidak ada penyalahgunaan dalam hasil fidyah. Donasi ini bisa disalurkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan seperti orang yang terkena PHK, dan juga menanggapi pandemi COVID-19 ini, dana penyaluran juga bisa disalurkan ke rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Kemudian yaitu tahap yang keempat, prototype. Ini adalah tahap dalam mengubah ide-ide yang sudah dikumpulkan dalam bentuk nyata. Yang pertama, kita masuk ke tampilan loading. Ini terdapat logo MF dan tulisan MyFidyah. Kemudian menu login, pengguna memasukkan email dan kata sandi jika sudah membuat akun, atau bisa langsung menggunakan Facebook atau Google. Bisa juga dengan mengklik button daftar. Untuk halaman utama, di sini ada 6 pilihan menu, yaitu seputar fidyah, bayar fidyah, lembaga zakat fidyah, akun saya, history, tentang MyFidyah. Menu seputar fidyah berisi tentang definisi fidyah, dalil fidyah, siapa yang wajib membayar fidyah, ukuran dan bentuk fidyah, waktu membayar fidyah. Ini isi dari setiap sub pembahasan tadi. Selanjutnya masuk ke menu bayar fidyah. Menu ini berisi kalkulator hitung fidyah, di mana untuk mengetahui fidyah yang harus dibayarkan, pengguna harus memasukkan berapa hari dia tidak berpuasa dan harga satu porsi makanan yang ia makan. Kemudian klik total harus bayar setelah muncul jumlah klik bayar sekarang. Masuk ke metode pembayaran. Setelah masuk ke metode pembayaran, informasi pendonasi akan otomatis muncul dari identitas akun yang sedang digunakan. Kemudian pilih tujuan lembaga zakat, pilih transfer via apa, kemudian periksa donasi. Untuk menu lembaga zakat fidyah, di sini ada RSUD Prof. Dr. Soekarjo Purwokerto dan yang lainnya. Kemudian menu akun saya, pada halaman ini terdapat identitas diri user aplikasi MyFidyah, button ubah kata sandi, dan pilihan keluar dari aplikasi MyFidyah. Untuk history fidyah, ini menampilkan riwayat pembayaran fidyah yang telah dilakukan, mulai dari tanggal transaksi dan jumlah nominal yang dibayar.
Jika pembayaran telah sukses terkonfirmasi lembaga, maka statusnya sukses. Jika belum, maka unpaid. Kemudian masuk ke menu tentang MyVidya. Pada halaman ini hanya berisi informasi seputar fitur MyVidya. Selanjutnya tahap yang kelima yaitu tahap tes, tahap pengujian. Oke teman-teman, jadi ini aplikasi MyVidya. Tampilan awalnya seperti ini. Kita klik di bawah ke menu pendaftaran. Di sini bisa masuk lewat Facebook atau akun Google, atau bisa juga lewat button daftar. Kita isi identitas, kemudian klik daftar. Di sini ada halaman utama dengan 6 menu yang pertama yaitu seputar Vidya, bayar Vidya, lembaga zakat Vidya, akun saya, story, dan yang terakhir tentang MyVidya. Kita coba buka yang seputar Vidya. Di menu ini terdapat menu lagi yaitu definisi Vidya, dalil, siapa yang wajib membayar, ukuran dan bentuk Vidya, waktu membayar Vidya. Kita coba buka yang siapa yang wajib membayar Vidya. Seperti ini. Kemudian di pojok kiri atas saya menambahkan tombol untuk keluar. Kita masuk ke menu bayar Vidya. Di sini kita memasukkan berapa hari pengguna tidak berpuasa, kemudian memasukkan biaya makan dalam satu hari. Di sini saya memasukkan satu hari dan biaya makan 10.000, total 10.000, kemudian klik bayar sekarang. Kemudian kita memilih lembaga yang dituju dan transfer bank via apa. Untuk informasi pendonasi ini langsung otomatis mengambil informasi dari akun pengguna MyVidya ini. Kemudian jika sudah, kita pilih periksa donasi. Nah, di sini kita dibawa ke instruksi pembayaran. Silahkan transfer sebesar 10.000. Pembayaran dilakukan ke lembaga tadi, RSUD Banyumas, dengan kode sekian. Lalu kita klik OK. Kita masuk ke lembaga zakat Vidya. Di sini ada beberapa lembaga zakat Vidya yang bisa disalurkan Vidya. Salah satunya yang tadi RSUD Banyumas. Kemudian kita masuk ke akun saya. Di sini berisi nama pengguna dan juga email. Ada button ubah kata sandi dan tombol keluar. Kita masuk ke history. Di sini menampilkan status pembayaran. Jika pembayaran belum dilakukan, maka statusnya unpaid. Jika sudah dan terkonfirmasi oleh lembaga, maka statusnya sukses. Ini sangat penting karena kita bisa tahu apakah dana tersebut tersampaikan atau belum. Kemudian yang terakhir yaitu menu tentang MyVidya. Ini berisi pengetahuan tentang aplikasi ini sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.